1930. Mulai tah. Boleh. Oh, sa pamulong live. Mana punya saya? Gimana Bu Ima? Apakah sudah siap? Boleh, Bu. Bu Ulan, sudahkah? Bisa? Yuk mulai, Jeko. Oke. Mulai, Brem. Oke. Budian sudah siap, Budian? Siap. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Kepandaian. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang pada malam hari ini sudah bergabung dalam kegiatan Kombel Cakrawala Dewantara. Pada kali ini kita akan mengadakan sosialisasi dengan tema menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu kenikmatan sehingga pada malam hari ini dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga kita semua masuk ke dalam umatnya yang dapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak guru hebat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, kesediaan Bapak Ibu guru hebat mengikuti kegiatan Kombel kami. Ini kegiatan Kombel kami yang kedua, yaitu Kombel Cakrawala Dewantara dari UPTD SDN 1 Kepandaian. Semoga nantinya kami akan lebih aktif lagi dalam kegiatan Kombel ini. Kedua kalinya kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan Kombel kami masih banyak kekurangannya. Kami semata-mata sedang belajar. Yang selanjutnya, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengawali dengan umul kitab. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, kegiatan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mengikuti sosialisasi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dian Widyaningsih. Kepada yang terhormat Ibu Dian Widyaningsih SPD, disilahkan untuk memandu sosialisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Guru Ibu hebat? Baik, alhamdulillah. Rabbil alamin. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita masih diberikan kesehatan,
rezeki, dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri. Materi yang dibahas pada malam ini adalah mengenai menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Guru itu tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga guru harus mampu mendidik anak-anak menjadi berakhlak yang baik. Nah, apa saja yang mesti kita lakukan sebagai guru agar budaya positif di sekolah menjadi kebiasaan sehari-hari? Maka akan kita bahas narasumber yang telah hadir bersama kita pada malam ini. Beliau adalah guru di UPTD SDN 1 Kepandaian dan juga CGP Angkatan 11. Kepada pembicara kita, Ibu Imah Nurhalimah SPD, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Bu Imah, aman. Nggak perlu merdu ya Bapak Ibu, yang penting terdengar off jelas ya. kamera dong, Bu Dian, jangan off kamera. Di on kameranya Bu Dian. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah hadir di acara kumpul kami Cakrawala Dewantara dari UPTD SDN 1 Kepandaian. Kali ini saya Iman Nurhalimah yang sedang mengikuti pendidikan guru pengangkatan 11 ingin mencoba menyebarkan praktik baik dari modul yang telah kami pelajari pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selama 1 jam ke depan Bapak Ibu kita mari berdiskusi bersama. Semoga apa yang praktik baik yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru hebat pasti dong sudah melaksanakan disiplin pembiasaan positif ya di sekolahnya. Nah Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu contoh disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Nggak boleh lewat chat, boleh jawab langsung Bapak Ibu. Contoh disiplin positif. Sebelum masuki materi, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif atau contoh dari disiplin positif itu apa? Mengikuti aturan yang ada dari Ibu Kamaliana lewat chat. Ya Bu. Hadir tepat waktu, betul sekali Pak. Berdoa sebelum belajar. Betul sekali Bu Sri. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif tuh di sekolah tuh, mancing dulu. Berdoa sebelum belajar, betul. Pemahaman awal. Ya, ini sih menyampaikan tujuan awal, tujuan dulu ya. Terus, coba apa tujuan awal? Berbaris di depan kelas dan membaca doa masuk kelas. Bapak Ibu, mohon maaf. Deskripsi dikit ya, persepsinya ya. Suaranya, iya, mohon di off ya Bapak Ibu. Kecuali mau, ketika mau menjawab pertanyaan. 5S, betul sekali. Kemudian dari Bu Rizka berbaris depan kelas dan membaca doa masuk kelas. Betul sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang disiplin positif yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Barangkali di sini ada alumni-alumni guru penggerak. Mohon maaf apabila cara penyampaian saya atau materi saya kurang. Begitu ya Bapak Ibu. Betul sekali. Dari yang tadi jawaban Bapak Ibu semuanya betul bahwa yang namanya disiplin positif itu contohnya salah satunya berbaris di depan kelas, 5S, kemudian mengucapkan salam, datang tepat waktu. Next bulan.
Next, oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan konsep inti dari budaya positif. Di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Saya akan mencoba memaparkan satu persatu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Next. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Mohon maaf tipe ya. Modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing lagi dengan kata berdiferensiasi, Bapak Ibu? Betul ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa ada yang sudah familiar dengan kata-kata berdiferensiasi? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul sekali Bapak Ibu. Betul sekali pendapatnya Ibu Sri. Terima kasih banyak. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kemudian juga kesiapan belajar peserta didik sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila. Seperti tidak asing lagi ya Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila pasti Bapak Ibu sudah familiar. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama berakhlak mulia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, mandiri, relatif, bernalar kritis. Betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, bulan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, miskonsepsi ini bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu wajar atau bermanfaat atau berbuat positif. Itu ini termasuk dalam miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Kita harus setelah mempelajari modul 1.4 ini ternyata pemikiran-pemikiran seperti itu harus dirubah menjadi teori kontrol. Next bulan. Oke. Stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Maka kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti yang pertama nih, realitas kebutuhan kita sama. Menjadi realitas kebutuhan kita berbeda, bahwa setiap manusia, setiap orang itu kebutuhannya berbeda, maka tidak bisa disamaratakan. Begitu juga dengan peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik kita berbeda di kelas. Misalkan sekelas ada 20 siswa, 20 murid, maka cara belajar mereka itu berbeda. Cara menangkap pembelajaran mereka itu beda. Pembelajaran itu ada beberapa teori belajar ya, ada beberapa gaya belajar maksudnya, seperti gaya belajar dengan visual, video, ataupun dengan audio visual, kemudian kinestetik. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang bisa memiliki pendapat berbeda, setiap murid bisa memiliki pendapat berbeda. Itu tidak boleh disalahkan. Seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku murid kita ketika berbuat salah itu pasti mereka memiliki alasan tersendiri. Kita jangan melihat bahwa mereka yang mereka lakukan itu salah, bahwa mereka itu nakal atau seperti apa.
Nah, dalam teori kontrol ini kita harus melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dirubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti misalkan peserta didik Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan, mereka sendiri yang mau berubah seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena setiap orang memiliki pandangan berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, Bu Wulan. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat peserta didik kita melakukan disiplin positif, kebiasaan positif yang baik itu tanpa adanya reward. Kemudian tanpa adanya mereka karena takut akan dihukum, tetapi harus memunculkan dari diri mereka sendiri bahwa mereka itu harus berperilaku disiplin positif berdasarkan dari hatinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, seperti pertama profil pelajar Pancasila seperti yang di awal saya sampaikan, Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian contoh dari nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program. Pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Oke. Begini Bapak Ibu, jadi nilai kebajikan itu misalkan siswa datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan yang dimunculkan dari siswa tersebut adalah disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Ya. Seperti itu contohnya. Ya udah. Selanjutnya, Ya ini udah. bulan selanjutnya ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke kebutuhan dasar yang ada di materi, bolehkah saya bertanya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu contohnya seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di lewat chat atau juga bisa menjawab secara langsung melalui raise hand. Apa ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Di kolom chat enggak? Kebutuhan dasar manusia, contohnya seperti apa? Uang, betul sekali Bu Oris. Uang, baik Ibu Dewi Wahyuni, mangga silakan memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Ima atas kesempatannya. Kebutuhan dasar yang ingin saya penuhi
itu adalah uang dan makanan karena itu kan dua kebutuhan yang memang paling penting ya. Karena misalkan kalau kita tidak makan itu akan merusak mood gitu. Lalu untuk uang itu segalanya memang butuh uang. Jadi memang dua kebutuhan tersebut yang harus saya penuhi gitu. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Dewi atas pendapatnya. Menurut Bu Dewi, yang kebutuhan dasar yang Bu Dewi inginkan sekarang adalah uang dan makanan. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan, moodnya nggak baik. Kalau kita tidak punya uang, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, begitu ya Bu Dewi ya. Betul sekali itu contohnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu setiap manusia berbeda. Kebutuhan dasar setiap siswa juga berbeda. Seperti contohnya misalkan peserta didik kita atau murid kita, mohon maaf, misalkan berangkat ke sekolah dengan sepatu yang agak bolong, kemudian atasnya yang misalkan resletingnya tidak bisa ditutup, berarti kebutuhan dasarnya berbeda dengan siswa yang misalkan berangkat sekolah dengan tasnya bagus, sepatunya bagus, kemudian namun dia misalkan uang jajannya sedikit, tetapi pakaiannya rapi. Kemudian ada lagi misalkan di sekolah Bapak Ibu muridnya ada yang di kelas suka minta-minta makanan sama temennya, atau juga ada yang sukanya mengatur-ngatur temennya. Kemudian ada lagi yang sukanya baper misalkan. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar setiap manusia berbeda. Kebutuhan dasar setiap murid kita juga berbeda. Nah, lanjut Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Menurut William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Betul sekali seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Dewi dan juga Ibu Oris, terima kasih, bahwa makanan itu kebutuhan dasar manusia. Manusia bisa memiliki tenaga untuk beraktivitas, memiliki tenaga untuk melakukan sebuah karya, itu juga membutuhkan makanan. Karena kalau manusia tidak makan, tidak memiliki energi, maka bagaimana manusia tersebut bisa melakukan aktivitasnya. Begitupun dengan peserta didik kita ketika dia belum makan, apakah belajar mereka itu bisa belajar dengan tenang seperti itu, sedangkan perutnya lapar, maka mereka juga belajarnya tidak akan konsentrasi. Kemudian pakaian. Jika manusia tidak memiliki pakaian yang dibutuhkan, misalkan dalam musim dingin kita membutuhkan jaket, musim panas kita memerlukan baju yang tipis, itu juga mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian tempat tinggal, jika seseorang tidak bisa tidak memiliki tempat tinggal, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian keamanan dan juga kesehatan. Kesehatan, jika kita sedang dalam keadaan badan tidak sehat, tidak fit, maka kita juga tidak bisa melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan. Begitu juga peserta didik kita Bapak Ibu, jika mereka sedang sakit, maka dia di kelas biasanya tidak bisa konsentrasi atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena apa? Karena badannya kurang sehat. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kasih sayang biasanya seseorang yang kekurangan kasih sayang timbulnya biasanya sering emosi. Atau misalkan murid kita yang kurang kasih sayang di rumahnya, biasanya di sekolah agak berulah ya Bapak Ibu. Misalkan, mohon maaf, di rumahnya misalkan dalam keadaan situasi keluarganya broken home atau apa, berarti dia kurang kasih sayang terhadap orang tuanya, dari orang tuanya, maka biasanya di sekolah sifatnya masing-masing. Ada yang murung, ada yang pendiam, ada juga yang mereka malah mencari perhatian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin. Misalkan Bapak Ibu di kelas nih, ada siswa yang sukanya dia tuh pengen terlihat sama gurunya. Kemudian pengen ngerasa dia itu paling hebat di kelasnya.
dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kebebasan, bahwa setiap manusia pasti menginginkan kebebasan. Contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian selanjutnya kesenangan. Seperti apa? Bermain, humoris, kemudian antusiasme, kemudian tertawa. Peserta didik kita atau murid kita, jangankan peserta didiknya, Bapak Ibu, gurunya pun kita sebagai manusia itu membutuhkan yang namanya kesenangan. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, kemudian bisa melaksanakan aktivitas dengan bahagia. Kalau gurunya bahagia, maka peserta didiknya juga mendapat energi positif dari gurunya seperti itu. Selanjutnya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar diri peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di-mute mic-nya. Ya, terima kasih banyak. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar peserta didik, Ibu Bapak Ibu. Contohnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika motivasi perilaku manusia itu masih berasal dari luar diri siswa karena motivasi ekstrinsik, bagaimana caranya kita merubah hal tersebut menjadi siswa bisa memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Misalkan siswa ini takut, misalnya takut datang terlambat. Dia takut datang terlambat karena alasannya karena pertama misalkan takut dihukum. Atau dia takut terlambat karena nanti kalau terlambat tidak mendapat bintang dari ibu guru, misalnya seperti itu. Misalkan nih dari kelas kecil ya, misalnya kalau kelas rendah biasanya memakai rewardnya itu memakai suatu yang menarik gitu ya Bapak Ibu. Misalkan saya nggak mau datang terlambat nanti tidak mendapat bintang dari ibu guru. Atau saya takut berangkat terlambat karena saya nantinya takut dihukum. Misalnya nanti berdiri di depan kelas. Nah, bagaimana cara kita nanti merubah motivasi ekstrinsik siswa atau murid menjadi motivasi intrinsik? Yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana motivasi peserta didik bahwa saya datang tepat waktu itu adalah kebutuhan saya. Saya datang tepat waktu itu adalah yang harus saya lakukan sebagai peserta didik. Seperti itu. Jadi peserta didik kita tidak berpikir bahwa saya takut datang terlambat karena dihukum, saya takut datang terlambat karena nanti tidak mendapat bintang dari ibu guru atau bapak guru seperti itu. Tapi memunculkan motivasi perilaku dari diri mereka bahwa saya itu harus datang terlambat karena saya harus menjadi orang yang disiplin tepat waktu seperti itu. Yang biasanya seperti yang sulit ya Bapak Ibu. Pemberian reward, kemudian juga adanya hukuman itu bisa pro kontra ya Bapak Ibu untuk pemberian imbalan. Kalau untuk peserta kelas rendah misalkan dari SD ya, SD kalau SD kelas rendah biasanya awal pertama kita menerapkan aturan atau apa itu biasanya untuk menarik dulu. Menarik perhatian siswa dulu, menarik bahwa siswa itu harus berperilaku seperti ini biasanya dengan reward atau penghargaan. Nah, namun seterusnya kita usahakan bahwa yang mereka lakukan adalah hal baik yang tanpa harus adanya takut karena hukuman ataupun takut tidak diberi bintang atau reward dari Bapak Ibu gurunya seperti itu. Mangga Bapak Ibu, bulan selanjutnya. Next. Next bulan. Bentar Bu Ima. Bentar. Oke. Trouble kah? Iya ada error bentar. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ditunggu.
Sampai sini dulu Bapak Ibu, apakah semoga bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia itu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Mohon maaf sebentar ya. Oke. Selanjutnya terima kasih banyak Bu Wulan. Kata hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Bapak Ibu apakah sudah familiar dengan kata hukuman? Pasti sudah ya. Biasanya saya juga seperti itu. Familiar dengan kata hukuman. Kemudian hukuman ada konsekuensi, kemudian juga ada restitusi. Nah, dari ketiga hal ini kita coba bahas ya Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Jadi hukuman itu seperti apa Bapak Ibu? Bedanya hukuman, bedanya konsekuensi, kemudian bedanya dengan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Nah, contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bahwa membedakan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, misalkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, contohnya karena saya mengajarnya di SD, jadi contohnya banyak di SD. Misalkan anak-anak ini kita misalkan pelajaran PJOK misalnya, ayo anak-anak kita jalan santai dari sekolah menuju ke mana misalkan. Nah di tengah-tengah jalan Bapak Ibu misalkan ada tanaman, pinggir-pinggir jalan seperti itu misalnya ya. Kemudian sengaja atau tidak anak-anak itu sambil bermain kemudian mencabuti tanaman tersebut. Nah, itu kan Bapak Ibu guru, misalkan Bapak Ibu guru yang mendampinginya sebelumnya kan tidak ada aturan tertulis bahwa aturan tersebut ada, tetapi anak tersebut melakukan hal itu dan itu sebenarnya tidak baik kan Bapak Ibu, bahwa mencabuti tanaman di jalan seperti itu. Nah, maka misalkan Bapak Ibunya bicara seperti ini, oh kamu mencabut tanaman nak, nggak boleh ya. Nah, satu kali, misalkan untuk kedua kalinya maka diulangi. Nah, setelah diulangi, Bapak Ibunya mungkin memberikan hukuman seperti ini. Kamu nanti pulang dari sini, pulang dari lapangan, misalkan kembali ke sekolah, nanti nyapu ya, bersihkan sampah depan kelas, semua kelas misalkan, satu sekolah. Nah, itu kan terjadinya secara tiba-tiba, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak tersebut mencabuti tanaman di pinggir jalan, sedangkan tadinya belum ada aturan seperti itu, atau tidak ada kesepakatan seperti itu. Itu hukuman terjadinya secara tiba-tiba satu arah, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terancana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan ada peraturan sekolah atau peraturan kelas, misalkan datang terlambat, maka dia akan berdiri depan kelas selama 15 menit. Nah, itu kan sudah terencana sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Itu ketika ada siswa atau murid itu datang terlambat, maka dia harus menjalankan konsekuensinya atau apa? Aturan kelasnya apa? Aturan kelasnya misalkan Bapak Ibunya membuat kalau terlambat kamu harus berdiri 15 menit di depan kelas. Maka ketika murid terlambat, dia akan berdiri di depan kelas. Itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan juga disepakati dahulu sebelumnya. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga sebenarnya asing ya sebelum mempelajari modul 1.4 di PGP ini, saya belum mengenal istilah restitusi sama sekali. Ternyata di sini ada yang namanya restitusi. Itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi terakhir ya Bapak Ibu. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu contoh atau bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Baik, selanjutnya Ibu Bulan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Bahwa guru itu memiliki posisi kontrol dalam dirinya. Yang pertama ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman,
keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, sebelum saya mempelajari modul di PGP ini, Bapak Ibu, saya sebenarnya sering berada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah ya. Ternyata posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kurang baik. Yang paling baik dari 5 posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, baik, selanjutnya kita bahas apa itu dari 5 posisi kontrol guru. Next. Oke. Contoh ya Bapak Ibu, tadi kan 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika Bapak Ibu ketika tahu anak Bapak Ibu, misalkan kamu tidak memakai atribut lengkap nih, kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu berada pada posisi penghukum. Yang mana Bapak Ibu sebenarnya posisi penghukum ini memberikan ada yang secara psikis atau juga fisik ya Bapak Ibu. Biasanya akan menimbulkan trauma atau hal apa pada diri peserta didik kepada gurunya nanti seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan ada anak tidak memakai atribut, kemudian Bapak Ibu bilang, kamu nanti hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi Bapak Ibu berada pada posisi penghukum. Kemudian selanjutnya, jika Bapak Ibu melakukan hal ini, berbicara seperti ini pada peserta didik, berapa kali Ibu Bapak, Ibu guru atau Bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu posisi Bapak Ibu mengucapkan kata kecewa kepada peserta didik karena tidak menaati peraturan, itu berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi nanti anak tersebut, oh iya ya, saya nggak enakan nih sama Bapak Ibu, misalkan seperti itu. Saya nggak enakan nih sama wali kelas saya karena saya melanggar peraturan, misalnya seperti itu. Maka posisi kontrol Bapak Ibu berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, baik. Kasusnya masih sama ya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika Bapak Ibu mengucapkan seperti ini misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak, tolong bantu Ibu ya, sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Maka posisi Bapak Ibu berada pada posisi teman. Karena misalkan ada kata tolong, berusaha mendekatkan diri dengan peserta didik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu selesai, beli atributnya ke koperasi. Nah, posisi pemantau ini Bapak Ibu biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan ada peraturan sekolah jika tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka ada konsekuensinya harus membeli atribut baru di koperasi. Nah, itu berada pada posisi pemantau Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari 5 posisi kontrol guru yaitu berada pada posisi manajer. Next. Nah, ketika Bapak Ibu berada pada posisi manajer, maka Bapak Ibu biasanya mengatakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, murid tersebut akan menjawab, iya tahu Bu, iya tahu Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya Bapak Ibu. Misal diajak ngobrol. Peserta didiknya atau muridnya diajak mengobrol sehingga dia tahu kesalahannya, dia sadarkan kesalahannya sendiri, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu harus berbuat apa selanjutnya. Nah, itu berada pada posisi manajer. Tanpa kita menghukum, tanpa kita memberikan hukuman-hukuman seperti Bapak Ibu, maka peserta didik itu tahu kesalahannya, tahu harus berbuat apa, kemudian tahu harus bagaimana cara memperbaikinya. Itu Bapak Ibu. Jadi posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol guru ada pada manajer. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya next. Nah, Bapak Ibu silakan ya. Kita ada sedikit pertanyaan kuis.
posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu bisa menjawab lewat chat, bisa menjawab dengan resen. Atau lewat chat aja ya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada kata-kata seperti ini berada di posisi kontrol apakah Bapak Ibu? Mangga silakan di kolom chat. Iya, sudah banyak yang menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih banyak. Iya. Oke. Pembuat merasa bersalah. Betul sekali, pembuat merasa bersalah. Betul sekali. Oh, kita lihat dulu ya apakah jawabannya betul. Pembuat merasa bersalah, kemudian bersalah. Ya, oke. Apakah jawabannya benar Bapak Ibu? Ketika anak murid kita berbuat kesalahan, kemudian kita bertanya kepada peserta didik, saya kecewa sekali dengan kamu. Mengapa sih kamu berbuat seperti itu, misalkan. Nah, kita lihat jawabannya apakah benar pembuat merasa bersalah. Kebanyakan itu ya. Kita lihat next jawabannya apa? Betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah pembuat merasa bersalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Betul. Kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira berada di posisi apakah ini Bapak Ibu? Penghukum. Benarkah penghukum? Ada yang jawab penghukum. Apalagi nih? Kemudian, iya, apalagi nih? Penghukum, penghukum, penghukum. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi lewat chat ya dengan jawaban-jawabannya. Apakah benar jawabannya sebagai penghukum? Baik, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Betul sekali. Jawabannya adalah sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka kata-kata seperti itu berada pada posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira berada di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ketika ada kalimat seperti ini. Manajer, ada yang berjawab sebagai teman, sebagai manajer, manajer, manajer. Apakah benar Bapak Ibu? Mari kita lihat. Jawabannya adalah, apakah jawabannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul sekali. Jawabannya adalah sebagai manajer. Jadi, ketika ada pertanyaan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maka Bapak Ibu berada pada posisi control manager. Kenapa? Maka nanti peserta didik atau murid kita diharapkan bisa memiliki rencana sendiri, memiliki rencana untuk menyelesaikan masalahnya, memiliki rencana untuk membuat solusinya atas kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan keberapa ini ya? 4 kayaknya. Coba. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ayolah, lakukan demi Ibu ya nak. Coba. Seperti berada di posisi kontrol apakah ini Bapak Ibu? Manajer, teman, teman. Oke. Posisi teman. Ada lagi? Ya, kebanyakan. Oke, jawabannya semuanya teman ya. Apakah benar Bapak Ibu jawabannya adalah teman? Mari kita lihat bersama. Betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah sebagai teman. Next, selanjutnya. Oke, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu kira-kira berada di posisi kontrol apakah? Ketika ada kalimat seperti ini, kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Jawaban dari Ibu Dewa Hyuni, pemantau. Ibu Tri, pemantau. Pak Rizky, pemantau. Pak Suwardi, pemantau. Ibu Hilya, pemantau. Oke, Ibu Hapsa, pemantau. Ibu Desi, pemantau. Oke, Bu Oris, Bu Nur Haji, iya. Baik, apakah benar jawabannya pemantau?
Kamu tidak pernah, betul sekali. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Benar sekali Bapak Ibu. Maka posisi Bapak Ibu berada pada posisi pemantau. Kenapa? Karena sudah ada aturan jika peserta didik atau murid tidak mengerjakan tugas, ya tidak akan mendapat nilai. Jadi Bapak Ibu hanya menjadi pemantau seperti Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Next, materi selanjutnya. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Mangga bisa raise hand atau juga menjawab dari kolom chat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang mau raise hand? Boleh? Ada? Mengapa? Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti itu Bapak Ibu. Apa ada yang mau menjawab? Raise hand di kolom chat. Oh, Dewi, wah Ibu Dewi. Mangga silakan Ibu Dewi. Dibuka mic-nya, open mic. Iya, Mengapa terima keyakinan kelas? kasih. Mengapa bukan peraturan? Ya, terima kasih Bu Ima atas kesempatannya. Kalau Hmm. menurut saya, karena kalau keyakinan itu dibuat oleh siswa dan guru, jadi atas kesepakatan bersama. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya satu arah dari gurunya saja. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Dewi sudah berpendapat. Betul sekali menurut apa kata Ibu Dewi ya, bahwa mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Betul. Karena keyakinan kelas itu dibuat dua arah antara peserta didik dan juga guru, yaitu adanya kesepakatan bersama, adanya diskusi bersama. Nah, kemudian mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan dibuat satu arah, biasanya hanya dari gurunya saja. Misalkan gurunya yang membuat peraturan, kemudian muridnya harus menaati. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, maka keduanya harus menyepakati bersama antara peserta didik dan juga guru. Nah, baik kita lihat di kolom chat Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas dibuat lebih mendasar dengan diri siswa dan guru atau dua arah. Peraturan kelas yang membuat gurunya. Betul sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Betul sekali bahwa keyakinan kelas dibuat dua arah, kalau peraturan dibuat satu arah dari gurunya saja. Selanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan tidak boleh ada kalimat negatif atau ucapan negatif, misalkan kata tidak boleh berisik di dalam kelas. Maka diganti misalkan dengan harap tenang atau harus tenang saat jam pelajaran berlangsung, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kenapa? Karena tadi ini berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa dan juga guru. Jadi keduanya tidak boleh ada harusnya tidak boleh ada rasa keberatan dari salah satu pihak. Kenapa? Karena dibuatnya melalui kesepakatan bersama seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan dibuat satu arah, kalau keyakinan dibuat dengan semua warga sekolah atau warga kelas. Misalkan peraturan keyakinan sekolah, maka dibuat dengan semua warga sekolah antara siswa, guru dan juga kepala sekolah. Kalau misalkan warga kelas, maka di kelas maka antara guru dan juga peserta didiknya seperti itu. Selanjutnya, oke. Next. Slide selanjutnya, Bu Mulan. Sudah keganti di saya, Bu Ima. Gimana? Dari saya udah keganti. Dari Ibu udah keganti, dari saya belum. Apakah internetnya? Sebentar ya, Saya Bapak juga Ibu. belum, Bu. Belum. Di sini belum katanya Bu Mulan. Coba dulu. Next. Trouble kayaknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Sedang
on proses. Nah, materi kita yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Seperti yang tadi, bedanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman biasanya mendadak dari satu arah, kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan ketika murid atau siswa melanggar, maka dia sudah tahu harus apa. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk mencapai segitiga restitusi atau untuk mencapai sebuah restitusi yang nanti ketika posisi kontrol guru itu dilakukan oleh posisi kontrol paling bagus, paling baik, yaitu posisi kontrol manager. Yang pertama yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian, mohon maaf. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari bawah ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga langkah tersebut harus dilakukan dalam menjalankan segitiga restitusi. Penjelasannya sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk melakukan segitiga restitusi yaitu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mendapat laporan dari kelasnya. Si A misalkan berantem dengan B karena pekerjaan si A dicontek oleh B. Kemudian Bapak Ibu memanggil si A ke ruang kelas misalkan, ke kantor, kemudian bertanya, benarkah kamu berantem dengan B? Maka siswa A tersebut akan menjawab, iya Bu benar, iya Pak benar, saya berantem dengan B misalkan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Misalkan si A menjawab, karena pekerjaan saya dicontek, Pak. Pekerjaan saya dicontek, Bu. Saya tidak rela pekerjaan saya dicontek. PR saya dilihat teman saya, seperti itu. Saya sudah capek mengerjakan, tetapi dicontek. Nah, maka Bapak Ibu, langkah yang pertama dalam segitiga restitusi melakukan menstabilkan identitas. Dengan kata-kata misalkan, iya, berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, oh iya, kamu berhak merasa begitu ya karena pekerjaan kamu dicontek sehingga kamu tidak terima. Maka pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas peserta didik tersebut. Selanjutnya, misalkan dari kasus yang sama ya Bapak Ibu, kemudian validasi tindakan yang salah. Oke. Tadi kan udah ditanya nih, si A, kenapa kamu berantem dengan si B? Karena pekerjaannya dicontek atau PR-nya dicontek. Kemudian langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Maka bertanya lagi misalkan Bapak Ibu, oh kemudian apa yang kamu lakukan pada si A? Saya bertengkar Bu, misalnya saya mengambil bukunya kemudian melempar Bu. Nah, oh kamu melempar bukunya, nah iya Bu. Nah, kamu melempar bukunya si B itu pasti punya alasannya. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, maka peserta didik mungkin akan menjawab seperti ini. Iya, Bu, saya emosi, saya tidak bisa menahan amarah saya karena pekerjaan saya dicontek, Bu, saya tidak terima. Saya misalkan sudah lelah mengerjakan ini, tetapi dia hanya enak-enak saja menyalin pekerjaan saya. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan ini. Kemudian, oh kamu pasti punya alasan ya. Terima kasih ya nak, kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu seperti memukul, hanya mengambil dan melempar saja. Tetapi tindakan yang kamu lakukan itu salah atau tidak, nak? Nah, anak akan merasa, iya Bu, sebenarnya tindakan saya itu salah. Nah, kemudian ini Bu bisa
kata-kata yang bisa diungkapkan, misalkan kamu pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu bisa melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, langkah yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Masih dengan kasus yang sama, misalkan ya Bapak Ibu, kasus yang tadi. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, dari kasus yang tadi si A yang berantem dengan si B, kita bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Tindakan kamu misalkan berbuat seperti itu, melempar buku, kemudian marah pada si B, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu? Tidak, Bu, misalkan. Oke, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalkan tidak menghormati teman, misalkan. Kemudian tidak bersabar, tidak menahan amarah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian dengan kita menanyakan keyakinan kelas, diharapkan ketika kita menerapkan segitiga restitusi, maka peserta didik kita bisa memiliki solusi, mempunyai solusi sendiri, kemudian bisa memperbaikinya sendiri, seperti itu, dengan kesadaran dia sendiri, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ditanyakan lagi, kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu, berarti kamu harus apa ya, Nak? Misalkan, oh ya Bu, saya harus minta maaf juga. Kemudian saya juga harus bersabar. Misalkan ada teman saya yang berbuat seperti itu, lebih baik saya melapor kepada guru, jangan saya terpancing emosi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kata-kata atau kalimat alternatif yang bisa dikatakan ketika menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu dalam segitiga restitusi, misalnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kemudian seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, sudah sampai penghujung materi. Baik, saya akan bacakan penutupnya ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, personal, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, cukup materi dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya. Mohon maaf sekali jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mangga, Ibu Dian. Baiklah, terima kasih kepada Bima yang telah membawakan materinya. Sangat menginspirasi sekali. Sebagai guru, kita harus bisa mengontrol diri sendiri dulu. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Mangga yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sebutkan nama dan asal instansi. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Enggak, Bapak Ibu, ada kayak mau bertanya? Atau cukup? Atau Pak Rizky. mana? Oh, silakan Pak Rizky Imani. Oke, baik Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rizky Imani dari UPTD STN 2 Pekandangan. Sebelumnya saya mengapresiasi atas paparan yang sudah Ibu Ilma berikan. Benar yang dikatakan Ibu Moderator, Ibu Dian, bahwa sangat menginspirasi sekali materi-materinya. Mudah-mudahan kita audien bisa mengaktualisasikannya, Bu Ilma ya. Betul sekali, Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Bu. Gini, Bu. Bagaimana menerapkan budaya positif tadi yang di sekolah ketika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekolah kita itu? Mungkin itu aja. Bisa ditangkap, Bu, pertanyaannya, Bu? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang kedua atau dijawab dulu nih, kemudian?
Mangga dijawab dulu saja, Bu. Baik, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, misalnya eh, kondisi lingkungan sekolah tidak mendukung seperti ya Pak Rizky. Memang sulit ya Bapak. Ketika lingkungan kita tidak bisa mendukung apa yang kita eh, inginkan, apa yang perubahan yang ingin kita lakukan seperti itu. Itu memang sangat sulit Bapak Ibu. Nah, yang harus kita lakukan pertama bisa berkolaborasi secara perlahan. Menurut saya ini ya. Mohon maaf kalau jawabannya kurang kurang mengena sama Bapak. Menurut saya pertama kita berkolaborasi dengan seseorang terlebih dahulu yang menurut Bapak bisa diajak kerjasama eh, untuk bisa menguatkan Pak Rizky. Misalkan Pak Rizky di sekolah misalnya punya satu atau dua guru yang memiliki visi atau pandangan sama dengan Bapak. Apa yang ingin Bapak terapkan, apa yang ingin Bapak lakukan, seperti itu. Dari hal kecil terlebih dahulu. Jika lingkupnya misalkan bisa berupa dari kelas terlebih dahulu, Bapak. Misalkan dari kelas Bapak terlebih dahulu, Bapak menerapkan budaya positif kelas Bapak nih. Oh, kalau misalkan lingkungannya tidak mendukung, Bapak terlebih dahulu yang lakukan di dalam kelas Bapak terlebih dahulu. Setelah Bapak lakukan dalam kelas, tularkan kepada rekan Bapak yang menurut Bapak memiliki visi atau pandangan yang sama tentang budaya positif yang ingin Bapak terapkan di sekolah seperti itu. Kemudian dari dua, tiga, misalkan semoga saja guru-guru yang lain atau lingkungan itu bisa melihat perubahan bahwa oh sebenarnya disiplin positif yang Pak Rizky lakukan itu baik ya, maka saya juga sebenarnya harus mengikutinya seperti itu. Memang sulit Pak ya. Ini hanya sekedar eh, saran atau teori ya Pak ya. Jika terjadi di kehidupan nyata itu juga akan sangat sulit jika apa yang kita inginkan, apa perubahan yang kita inginkan lebih baik, tapi tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Maka coba dari lingkup terkecil terlebih dahulu dari kelas Bapak, kemudian mengajak rekan Bapak yang menurut Bapak itu satu visi atau satu pandangan. Kemudian dari situ maka ditularkan perlahan-lahan setelah semuanya menurut Bapak sudah oh nih, sudah yakin nih teman-teman mau bisa diajak kerjasama nih, maka lakukan kemudian pada hal yang lebih besar, membuat disiplin positif sekolah seperti itu. Mungkin itu Pak Rizky, mohon maaf apabila tidak tidak mengena ya Jadi jawaban saya. intinya kolaborasi ya Bu ya, dan juga Iya, tetap kita sebagai guru memberikan suri toladan untuk murid-murid kita. Mungkin seperti itu ya Bu ya, yang saya iya, ditangkap tadi. betul Pak. Jadi misalkan kalau Bapak, maaf ya Pak, misalkan Bapak tiba-tiba nih, Bapak Ibu saya punya seperti ini nih, gagasan atau ide seperti ini. Oh, nggak bisa langsung seperti itu. Harus itu karena misalkan kalau lingkungan Bapak tidak mendukung ya, eh, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, maka itu lakukan dari hal diri diri terkecil dulu. Maka orang lain diharapkan akan melihat dan juga mengikuti. Setelah itu baru mengajak seperti itu, Pak. Ya, Mungkin seperti makasih itu Bu ya, Pak. Ima. Ya. Sama-sama, Bapak. Enggak? Apakah ada yang lain? Kita lihat di kolom chat. Ada pertanyaan dari kolom chat, Bapak Ibu. Mana ini pertanyaannya tadi? Ada. Dari Ibu Tri Iya. Indarti Ningrum, Bu. Bagaimana kalau yang terjadi guru tidak dapat mengontrol diri sehingga guru terkesan emosional dan selalu bertindak sebagai penghukum? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Betul sekali Bapak Ibu. Jika teori dihadapkan dengan kehidupan nyata, itu memang sangat sulit ya, Putri ya. Mm-mm. Misalkan guru selalu emosi nih, karena oke di pikiran kita, sepertinya saya tidak boleh emosi terhadap murid saya ketika melakukan suatu kesalahan. Saya harus, misalkan mau di pikiran kita mau melakukan segitiga restitusi misalnya, saya harus berperan sebagai manajer nih, bagaimana menggali kesalahan siswa, kemudian peserta didik tersebut bisa mencari solusi sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau yang terjadi guru tidak dapat mengontrol diri? Nah, itu
Maka yang harus diperbaiki adalah misalkan Bapak Ibu, eh, ini misalkan hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Misalkan di kelas Bapak Ibu, apakah ada yang anaknya jahil? Jahil misalkan nih. Jahil, dia tuh suka ngisengin temennya. Sudah dilakukan berkali-kali, kemudian ketika ditegur juga sudah, kemudian ketika ditanya, kenapa sih kamu sering banget usil sama si A? Saya senang aja Bu, misalkan. Saya saya senang Bu. Eh, Kemudian dia cari perhatian seperti itu misalkan. Maka kebutuhan dasar apa yang peserta didik tersebut kurang terpenuhi? Itu misalkan rasa diterima atau karena dia sukanya jahil sehingga dia suka sekali misalkan disebut namanya sama ibu gurunya. Misalkan saya suka kalau disebut misalkan sih, kamu nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, maka dia merasa diperhatikan. Nah, maka kebutuhan dasar dari siswa tersebut yang kurang terpenuhi misalnya adalah kasih sayang dan juga rasa diterima. Nah, mungkin kalau gurunya itu tidak bisa mengontrol emosi, kemudian selalu emosi dan hanya bertindak sebagai penghukum, mungkin mohon maaf Bapak Ibu, misalkan coba tanyaan pada diri sendiri dulu. Kebutuhan dasar apa yang kurang terpenuhi dalam diri guru tersebut? Misalkan di rumahnya sedang ada masalah, misalkan belum makan atau lapar seperti itu. Biasanya perilaku yang kita lakukan itu eh, ada kaitannya dengan kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi seperti itu. Kalau orang kurang kasih sayang, misalnya Bapak Ibu, murid saja nih, misalnya murid nih, yang di rumahnya kurang kasih sayang terhadap orang tuanya, biasanya di sekolah sering bikin ulah, atau ada juga yang selalu pendiam karena dia ngerasa takut atau seperti apa. Nah, itu. Begitu Ibu Tri Indartiningrum, apakah, mohon maaf kalau jawaban saya kurang bisa diterima, apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana Ibu Fitri? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Iya, Oke, terima kasih. Sudah Bu Ima. sudah. Sudah. Apakah ada Apa yang lain, Mangga? Kita masih ada waktu. pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Bisa, boleh, boleh, boleh. Bentar, Bu. Oh, ini ada apa ini? Ternyata dengan model positif banyak memiliki manfaat guru yang selalu memberikan hukuman kepada peserta didik dengan emosional sekarang mulai bisa berubah dan mampu. Sudah selesai. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Lutfi. Ya, Lutfi, ini atas pendapatnya. Baik, Bapak Ibu. Oh, ini Baik Bapak Ibu. ada pertanyaan. Oh, ini Bu, ada satu lagi nih Bu pertanyaan Ibu. Dari Ibu siapa ini? Bentar. Dari Ibu Lutfiah. Saya bacakan ya. Ternyata dengan budaya positif banyak memiliki manfaat guru yang selalu memberikan hukuman kepada peserta didik dengan emosional. Sekarang alhamdulillah bisa berubah dan mampu menyelesaikan masalah dengan solusi baik. Seperti anak mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Bagaimana caranya agar semua guru bisa melakukan ini? Iya. Nah, baik, akan coba saya jawab ya dari Ibu Lutfia ini. Seperti yang tadi saya paparkan ya, mengenai segitiga restitusi ya Ibu ya, bahwa saya juga sebelum mengenal yang namanya restitusi biasanya sering berada pada posisi penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah mempelajari budaya positif, maka perlahan kita juga harus memberikan contoh yang baik pada peserta didik kita. Kalau kita eh, jadi yang tadi itu menganggap bahwa semua yang murid kita lakukan itu jangan dianggap bersalah terlebih dahulu, tetapi mereka melakukan seperti itu pasti mereka punya alasan. Maka kita gali dulu alasannya itu apa. Alasannya mereka melakukan perbuatan seperti itu kenapa? Seperti itu. Kemudian mencoba
mencoba menggali. Setelah mencoba menggali, kemudian kita cari solusinya seperti itu. Apakah semua Bapak Ibu bisa menerapkannya? Insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu. Hanya saja mungkin ya, nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya semuanya sudah melakukan yang namanya restitusi ya. Tidak secara misalkan mendadak memberikan hukuman seperti itu. Mungkin cuman namanya aja atau namanya saja kita belum melakukan tindakan restitusi secara utuh dengan 3 langkah seperti itu, dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah dan juga menaikkan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah pernah melakukan restitusi dengan ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, maka eh, ada beberapa yang harus ada beberapa yang tindakan yang dilakukan Bapak Ibu seperti itu. Cuman mungkin namanya Bapak Ibu belum apabila ada restitusi seperti itu. Apakah Ibu Lutfia bisa ini bagaimana Ibu Lutfia sudah bisa diterima jawabannya? Ya. Bagaimana Ibu Lutfia? Terima kasih, Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Lutfia. Baik, sepertinya penutup saja Ibu Dian. Apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, mangga Bapak Ibu nanti dicek secara berkala sertifikatnya, kemudian mengisi daftar hadir sampai dengan 20 Agustus. Untuk sesi dokumentasi terakhir ya Bapak Ibu, mohon maaf minta bantuannya untuk on cam. Ibu Wulan bisa dibantu untuk ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum moderator kami tutup, sebelum Ibu Dian menutup acara pada malam hari ini, bisa on cam terlebih dahulu Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Baik. Dengan gaya apa ini Pak Rizky yang biasanya jimit nih Pak Rizky, kita punya gaya apa nih malam ini? Biar foto kita memiliki kesan. Pak Ajat, Saya apakah serahkan ke punya- Ibu Ima ya Pak Ajat ya. jangan gitu Pak. Ayo Pak Ajat atau Pak Rizky, mangga. Arane Dadang Sudrajat. Ya Pak Ajat, mangga. Apakah punya gaya untuk mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini Bapak? Gimana Mbak? Ini apa? Itu Ibu. Oh, gaya apa ini? Mau Apa foto Bu bersama gayanya? aja. Modul 1 selesai Bu. Oh, kayaknya satu seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Oke, bisa acungkan Mau jarinya foto bersama. dengan seperti ini. Aduh, kegawa-gawa PG apa ya? Dan Pak Ajat. Apa sudah di record Bu Wulan fotonya? Ya, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Sudah Bu Wulan? Sudah, bentar. Bentar Pak, tahan di atas jarinya Pak. Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Sudah? Sudah Bu Ima. Oke, terima kasih banyak bantuannya Ibu Wulan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kemudian ada penutup dulu sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyampaian materi saya masih kurang dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian apabila dalam penyampaian materi atau penjawab pertanyaan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mangga Bu Dian dilanjut penutup. Baiklah Bapak Guru. Baiklah, Bapak Ibu. Semoga kita bisa kan budaya positif kita di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali kepada pembicara kita Ibu Ima. Sangat apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu
Dan juga saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens Bapak Ibu yang sudah fokus mendengarkan isi materi dari Ibu Ima. Sebelum saya tutup, mangga Ibu Ima barangkali ada closing statement. Sudah sih Bu. Sudah, Saya oke, baik. menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Apabila dalam menjawab pertanyaan juga masih kurang puas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan budaya positif kita di sekolah masing-masing dan juga menumbuhkan kecintaan murid-murid kita pada budaya positif sehingga memunculkan atau mewujudkan sesuai dengan perilaku profil pelajar Pancasila. Baik itu aja Bu Dian. Amin, amin. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC kepada Ibu Endang. Silakan. Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Dian, terima kasih Ibu Ima yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf, off cam dulu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan Kombel Cakrawala Dewantara pada malam hari ini. Luar biasa materi yang kita terima pada malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi tentunya hal yang besar ini tidak akan menjadi lebih baik jika tidak diterapkan. Ya, betul Bu Ima? Betul Untuk sekali itu Bu Endang. Semoga bisa kita semua betul, semoga apa yang disampaikan tadi dapat dilaksanakan sehingga nantinya akan menjadi hal yang sangat besar, menjadi perubahan di sekolah kita semuanya. Semoga pemahaman budaya positif di sekolah kita menjadi terbiasa ya untuk anak-anak semuanya. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan Kombel ini, mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan kami. Semoga untuk kegiatan selanjutnya kita lebih aktif lagi. Dan untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi dengan aktif baik di kolom chat maupun secara langsung. Mungkin kegiatan hari ini kita sudahi Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila dalam kegiatan kami masih banyak sekali kekurangannya. Semoga kami dapat memperbaikinya di lain waktu. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu Ima kasih luar Bu biasa Ima. Bu Ima, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ima. Semangat. Link absen ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Hmm. Link absen ada di kolom chat. Bulan link absennya nggak bisa diklik sih. Jaringan, Bisa Ibu. Saya udah ngabsen. Bisa tapi di Google di Drive-nya masih kosong ya Bu? Iya. Saya tadi udah ngisi aja bisa. Misi bisa. Bisa, udah Permisi, bisa ngisi mau tadi. turun Bu Ida. Permisi ya. Mangga. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Ya, Ima, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Ya, Dewi. terima kasih Bu Ima. Terima kasih banyak Bapak Bisa Ibu. berjumpa lagi di lain waktu berbagi ilmu dengan baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh.
Waya harapan anu je penutupan ini tangi anak-anak. Absen. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Anak-anak, hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama dalam menjalankan pembelajaran selama 1 tahun kita ke depan. Supaya apa? Supaya tertib. Supaya belajarnya nyaman. Oke. Sekarang apa ada yang tahu misalnya contoh keyakinan kelas itu apa? Saling menghormati antar sesama teman. Boleh, saling menghormati antar sesama teman. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Tidak membuli. Tidak membuli. Boleh. Apa lagi? Tertib. Oke. Sekarang tulis apapun yang kamu inginkan supaya belajarnya terasa nyaman, aman, dan juga nyaman. Oke? Sekarang ibu bagiin ini not. Nanti kalian tulis satu saja keyakinan yang kamu inginkan di kelas ini. Oke? Setelah selesai, tempel di sini. Nanti kita telaah satu persatu kesepakatan keyakinan kelas mana yang kita pakai untuk kelas kita. Paham? Ada yang mau bantu ibu? Silakan. Silakan tulis, saya nulis, boleh langsung tempel di sini. Yang udah selesai, silakan tempel di sini. Nanti kita telah satu persatu ya. Nggak usah. Boleh, silakan. Nggak apa-apa, nanti ditumpuk aja. Kalau nggak muat, tumpuk aja. Nggak apa-apa, boleh ditimpa, boleh. Ini nanti makan ini. Pokoknya nggak ada lagi. Jangan di papan dulu. Kita telah satu persatu ya. Tidak berisik, tidak ada yang berantem, belajar harus giat. Setuju? Setuju. Harus rajin. Dengan giat sama nggak? Sama. Oke, kita ambil satu aja ya. Tidak mengejek atau membuli. Setuju? Setuju. Oke. Tidak ribut. Setuju? Setuju. Kelas menjadi nyaman dan tertib. Setuju. Lanjut. Tertib saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Oke, nanti kita ambil satu ya. Lanjut. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh membuli teman. Sama tidak? Sama. Oke, sudah yang ini. Nanti kita ambil satu ya. Selalu tertib di kelas. Oke, sama ya. Kita ambil. Tidak berbicara kasar. Setuju? Setuju. Tidak mengejek. Ada tidak? Oke, sudah ada.